secara non-spesifik tanpa bantuan antibodi. Kalau sel K, dia lebih merupakan efektor dari antibody dependent cellular cytotoxicity. Dia dapat membunuh sel secara non-spesifik dan biasanya terjadi bila sel itu dilapisi oleh antibodi. Ya, jadi sel K itu bekerja kalau ada antibodi. Kalau NK tidak perlu sel antibodi. Ada lagi yang disebut sel mediator. Ya, sel mediator itu bisa basofil, bisa mastosit. Ya, ini merupakan mediator yang dapat meningkatkan permeabilitas kapiler dan respon inflamasi serta mengerutkan otot polos bronkus. Sel mediator yang lain yaitu trombosit. Kalau kita dulu di SMA disebut butir-butir darah gitu ya. Nah, di ilmu kesehatan kita udah nggak sebut itu, kita sebutnya trombosit. Dia akan aktif melakukan agregasi ke dinding pembuluh darah yang rusak. Ya, jadi kalau ada dinding pembuluh darah rusak terbuka, darah itu kan bisa keluar terus. Nah, trombosit ini akan menepi kemudian menutupi luka tersebut sehingga pendarahannya berhenti. Nah, biasanya trombosit itu juga aktif di respon inflamasi dan sitotoksik. Ada sel aksesori ya seperti eosinofil, basofil, sel mastosit, trombosit dan sel antigen presenting cell. Respon dari sistem imun seluler ya, kalau makrofag itu setelah dia menelan antigen mikroba, dia akan mengolahnya secara internal. Ya, dilihat ada gambar. Ya, ada gambar, ini yang saya tunjuk, ini mikroba. Ini difagosit oleh, ini adalah makrofag. Ya, memfagosit mikroba, kemudian sampai di dalam, dia dengan bantuan lizozim segala ya, terus presentingkan, menampilkan antigen tersebut ke permukaan selnya untuk dikenali oleh sel T. Ya, kemudian di dalam dia juga menghancurkan kemudian dia lepas dalam bentuk fragmentasi yang kecil-kecil. Nah, ini ya, nomor 1 ini memfagosit antigen, kemudian antigen ini akan difusi, lisosimnya akan difusi ya, fusi masuk ke dalam antigen, kemudian enzimnya mulai bekerja pada antigen, dia akan menghancurkan antigennya tersebut, kemudian antigen ini akan diantar ke permukaan dari makrofag untuk bisa dikenali oleh sel T. Nah, begitu sel T tahu, dia akan melepas secara eksositosis untuk fragmen-fragmen yang telah terjadi. Nanti ini akan difagosit, dihabiskan oleh sel T. Ya. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem imun non-spesifik itu tergantung pada spesies. Jadi masing-masing spesies itu berbeda. Perbedaan satu spesies pun bisa berbeda juga ya, perbedaan individu orang per orang itu berbeda. Dan faktor umur pun mempengaruhi ya. Kemudian suhu juga akan mempengaruhi, faktor hormon ya. Hormon antara laki dan perempuan, kemudian antara perempuan dan perempuan atau laki dengan laki-laki. Faktor nutrisi ya, zat-zat makanan gizi yang kita makan itu juga berpengaruh. Dan faktor flora bakteri normal. Nah, sekarang kita masuk ke sistem imun yang adaptif. Ini diperankan oleh limfosit, ada 2 jenis limfosit utama, yaitu limfosit sel B dan sel T. Sel darah perifer kita mengandung 20-50% dari limfosit yang beredar. Sisanya
bergerak dalam sistem getah bening ya. Jadi ada kelenjar getah bening kita itu juga ada sel T dan sel B-nya. Sel B itu diproduksi oleh sel-sel yang berasal dari sel induk dari sumsum tulang. Kemudian nanti dia akan dirangsang untuk berdiferensiasi memproduksi antibodi dan dia nanti berperan mengawasi di dalam kekebalan humoral. Makanya sel B disebut respon imun humoral. Kalau sel T adalah limfosit, dia memproduksi non-antibodi. Jadi antibodi itu diproduksi oleh sel B. Kalau sel T itu non-antibodi yang diproduksi oleh sumsum tulang, tetapi didesensitasi dalam timus, dibawa ke timus ya di depan dada kita ini, dan merupakan dasar dari imunitas yang diperantarai oleh sel. Makanya disebut sel T itu respon imun seluler. Kalau sel B respon imun humoral. Nah, respon imun seluler sel T itu dibentuk di timus ya, dihasilkan di sumsum tulang, dibawa dimatangkan di timus di mana mereka menjalani dua proses seleksi. Seleksi positif yang pertama hanya sel T dengan set reseptor yang benar dan dapat bertanggung jawab dalam proses mengidentifikasi sel sendiri. Kemudian masuk proses seleksi negatif, di mana sel T yang dapat mengenali molekul dengan peptida asing. Ya, jadi benda asing, protein asing diizinkan untuk lulus keluar dari timus. Ya, jadi ada seleksinya mereka untuk aktif ya. Nanti sel T itu dibagi lagi kan, tadi ada sel T sitotoksik, sel T helper, sel T suppressor, ya, sel T memori gitu ya. Nah, sel T pembunuh atau sitotoksik itu mengandung protein CD8+. Dia melakukan pekerjaan dengan melepaskan limfotoksin yang menyebabkan sel yang kena limfotoksin itu akan lisis, hancur. Kemudian ada sel T pembantu disebut juga CD4+. Dia berfungsi sebagai manajer yang mengarahkan respon imun, mengeluarkan limfokin ya sebagai bahan kimia untuk merangsang sel T sitotoksik dan sel B untuk tumbuh dan membelah, menarik neutrofil, meningkatkan kemampuan makrofa untuk menelan dan menghancurkan mikroba. Itu peran dari sel T helper ya. Kemudian sel T suppressor, dia menghambat produksi sel T sitotoksik. Begitu mereka sudah tidak dibutuhkan ya, jadi dia harus ada. Nah, kalau dia nggak ada, itu sel T-nya dibunuh terus ya, sel T pembunuhnya terus bekerja. Nah, nanti rusak semua sistem imunnya. Jadi dia bisa kalau tidak dikendalikan dengan sel T suppressor, dia bisa menyebabkan kerusakan yang tidak diperlukan. Kemudian ada sel T memori, dia diprogram untuk mengenali dan merespon patogen setelah mereka menyerang dan berhasil ditolak. Nah, kalau respon imunitas humoral itu diperankan oleh sel B, di mana limfosit imunokompeten tetapi belum matang dirangsang untuk matang apabila ada antigen mengikat reseptor permukaannya dan ada sel T pembantu di dekatnya yang akan melepaskan sitokin. Nah, sebagian besar keluarga KON disiapkan untuk menjadi sel plasma. Ya, jadi sel B itu berubah menjadi sel plasma untuk bisa menghasilkan imunoglobulin. Nah, sel-sel ini setelah melakukan jeda awal, dia akan menghasilkan antibodi. Imunoglobulin itu disebut juga antibodi yang sangat spesifik pada tingkat sebanyak 2000 molekul per detik ya selama 4 sampai 5 hari. Sel-sel B lainnya menjadi sel memori yang berumur panjang. Sedangkan apa sih yang disebut itu antigen? Antigen adalah sebuah zat
yang merangsang respon imun, terutama dalam respon imun menghasilkan antibodi. Antigen biasanya berupa protein atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lainnya, termasuk molekul kecil dalam bentuk hapten. Nah, kalau hapten ini dia tidak bisa langsung menjadi antigen. Dia harus bergabung dengan protein pembawa atau carrier. Ya, nanti kita jelasin. Nah, antibodi yang dihasilkan oleh sel B melalui diferensiasi menjadi sel plasma, dia berfungsi untuk netralisasi patogen, melakukan opsonisasi oleh makrofag, kemudian mengaktifkan komplement untuk penghancuran atau menghancurkan patogen dan melakukan fagositosis. Nah, ini contoh ya antigen. Antigen ini dia punya antigen binding site ya. Jadi lengan dia punya antigen binding site. Ada yang bentuknya segitiga, misalnya contohnya ada yang bulat, ada yang kotak. Nah, nanti sel B itu akan dirangsang berdiferensiasi menjadi sel plasma. Nah, sel plasma inilah yang akan menghasilkan antibodi sesuai dengan reseptor yang dia terima ya. Jadi ternyata dia dapatnya segitiga, dia akan produksi antibodi A gitu ya, segitiga itu. Nah, kemudian kalau tadi jadi tergantung ini epitop ya, ini namanya epitop ya, binding site ini namanya epitopnya. Jadi tergantung epitopnya. Nah, kalau hapten itu merupakan molekul yang kecil-kecil. Dia tidak bisa berfungsi sebagai antigen. Dia harus berikatan dengan molekul karier ya. Jadi berikat di permukaannya sehingga ini baru bisa dikenali oleh epitop dari antigen ya, sebagai epitop antigen. Jadi nanti antibodi yang akan mengikat di sini gitu ya. Jadi disesuaikan kalau dia bentuknya seperti ini, maka akan dihasilkan antibodi untuk bentuk yang seperti ini, gitu ya. Nah, kalau dia sudah menjadi ini, namanya hapten carrier complex. Nah, sistem imun adaptif itu ada 5 jenis imunoglobulin. Ini imunoglobulin G, imunoglobulin A, ya. Ini dimer, ya. Ini monomer. Nah, kalau imunoglobulin M itu paling besar, dia pentamer. Penta itu 5, ya, pentamer. Kalau G, D, dan E, imunoglobulin G, imunoglobulin D, dan imunoglobulin E itu monomer, ya. Yang A aja sendiri yang dimer, dan yang M sendiri yang pentamer. Nah, ini konstitusinya ya, jumlahnya. Jadi paling banyak itu siapa? Paling banyak itu imunoglobulin G. Kemudian ada imunoglobulin A, M, D, D, dan E paling sedikit. G itu merupakan satu-satunya antibodi yang melintasi penghalang plasenta. Jadi kalau ada soal yang bisa melewati barier plasenta itu hanya globulin G, ya. Jadi ke janin dan bertanggung jawab untuk melindungi bayi-bayi yang sudah lahir 3 sampai 6 bulan kekebalan bayi baru lahir, ya. Dia dapat dari ibunya. Makanya kenapa di bayi yang baru lahir ada imunisasi. Imunisasi kenapa pada bayi-bayi ada yang 9 bulan baru dapat campak. Kok ada yang baru lahir langsung hepatitis? Nah, karena dia tidak ada perlindungan dari ibunya. Sehingga begitu lahir harus divaksin hepatitis, gitu ya. Nah, kalau kayak DPT, polio, nah itu diberikan setelah bayi umur 3 bulan. Kenapa setelah 3 bulan? Karena dia mendapat perlindungan dari imunoglobulin G ibu yang mengandung perlindungan terhadap polio, ya DPT, itu ya. Jadi udah ngerti ya kenapa ada yang 3 bulan di vaksin ini, ada yang 9 bulan di vaksin campak. Nah, campak itu bisa bertahan
dari imunoglobulin G ibu nembus plasenta, jadi di badan bayi itu bisa bertahan sampai dia 9 bulan baru dikasih vaksin campak. Nah, imunoglobulin E merupakan antibodi yang dominan dihasilkan dalam respon kekebalan primer. Ingat, begitu ada infeksi, respon tubuh kita pertama itu selalu menghasilkan imunoglobulin M dulu, ya. Sedangkan nanti imunoglobulin G mendominasi dalam respon imun sekunder, ya. Jadi kalau pertama kali infeksi itu M dulu diproduksi, tapi yang paling banyak nanti di dalam tubuh kita itu adalah imunoglobulin G karena dia pada respon imun sekunder, ya. Nah, ini ada sel-sel sistem imun yang spesifik, itu sel T. Sel T itu berasal dibentuk di sumsum tulang. Kemudian dia dibawa ke timus untuk pematangan. Di sana dia akan berproliferasi di regio subkapsuler. Biasanya sel asal itu ada sel T CD4, ya, sel T pembantu, CD8 itu sel T pembunuh, ya, sitotoksik. Nah, terdiri dari berbagai subset, ada sel TH itu sel T helper, sel TS itu sel T supresor yang berfungsi untuk menekan kalau sel T itu sudah tidak dibutuhkan. Kemudian ada sel TDH atau sel TD, delayed hypersensitivity, ya. Kemudian ada sel TC, itu sel T sitotoksik. Kemudian ada sel limfosit naif atau virgin, ada sel T helper 0, dan ada sel regulator dan efektor. Ini banyak ya subsetnya. Nah, fungsi sel T secara umum dia akan membantu sel B dalam memproduksi antibodi. Kemudian sel T sendiri mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus, mengaktifkan makrofag dalam fagositosis, mengontrol ambang dan kualitas sistem imun. Kalau sel B, dia perkembangannya dalam sumsum tulang adalah merupakan antigen independen. Tetapi perkembangan selanjutnya dia memerlukan rangsangan dari antigen. Fungsi utama sel B adalah memproduksi antibodi. Jadi karena pengaruh dari sel T, sel B itu menjadi aktif berproliferasi dan berdiferensiasi, berubah menjadi sel plasma. Kemudian sel plasma inilah yang akan membentuk imunoglobulin spesifik. Mana yang dibutuhkan, ya? Imunoglobulin yang mana? Kalau imunoglobulin M atau imunoglobulin manapun, epitopnya jenis yang apa, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya perbedaan antara respon imun non-spesifik dan spesifik. Ini kalian belajar sendiri ya, nggak usah dijelaskan. Jadi banyak di dalam soal ujiannya ya. Nah, ini untuk sel-sel yang berperan, yang sebelah kiri ini innate, ya, yang alami, yang sebelah kanan ini adaptif, kemudian ada yang berperan di tengah-tengah, ya, saling berhubungan untuk mengaktifkan. Itu sel T dan matoid killer. Nah, kesimpulannya kekebalan bawaan merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh yang paling pertama sehingga tubuh tidak terkena atau terlindungi dari berbagai mikroba patogen. Tetapi sistem pertahanan ini belum bisa mengenali mikroba patogen secara spesifik. Ya, jadi dia masih bersifat umum untuk semua jenis mikroba. Kekebalan bawaan dibagi dua langkah. Langkah pertama, pertahanan pertama secara fisik, kimia, dan flora normal yang ada di dalam tubuh. Pertahanan kedua meliputi sel-sel fagosit, reaksi inflamasi, dan aktivasi komplement. Nah, komponen lain yang berperan sebagai kekebalan bawaan adalah sel mast, basofil, eosinofil, serta sel pembunuh alamiah. Kalau sistem imun adaptif atau spesifik terutama menyerang patogen spesifik.
Biasanya terdiri dari sel-sel yang sangat khusus, ya, yang disebut sel T limfosit dan sel B limfosit. Sel-sel ini mampu mengenali antigen asing yang berbeda dalam cara yang sangat tepat dan memiliki kapasitas untuk menghasilkan memori imunologi, sehingga memungkinkan pengenalan patogen yang telah ditemukan sebelumnya. Kekebalan adaptif dibagi dua, ada imunitas humoral yang diperankan oleh sel B dan imunitas seluler yang diperankan oleh sel T. Oke. Nah, jenis-jenis antibodi terdiri dari kelas antibodi yaitu imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin E, dan imunoglobulin D. Ya, yang berbeda jenis itu pada rantai panjang, ya, ada rantai panjang, gamma, alfa, mu, epsilon, ya, lambda, gitu ya. Nah, kelas antibodi D, E, dan G itu terbentuk monomer, ya, struktur tunggal. Sedangkan imunoglobulin G dimer, ya, struktur dua sampai trimer, ya, 3 unit. Dan yang terbesar adalah imunoglobulin M terdiri dari 5 unit pentamer, ya. Dan itu ikatannya pakai ikatan disulfida. Nah, kita bahas imunoglobulin satu-satu ya. Ini imunoglobulin dibagi 4 subkelas. Ada G1, G2, G3, G4. Ya, imunoglobulin G itu sekitar 80 sampai 85% ya dari seluruh antibodi yang bersirkulasi di dalam tubuh dan merupakan satu-satunya antibodi yang bisa menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi baru lahir. Biasanya imunoglobulin G ini akan diproduksi besar-besaran pada pajanan kedua, ya, dan berikutnya terhadap antigen spesifik. Dan dia berfungsi melindungi terhadap organisme dan toksin yang bersirkulasi, mengaktifkan komplement dan meningkatkan efektivitas sel fagosit. Komponen glikoprotein dari imunoglobulin G merupakan molekul efektor yang terbesar dalam respons sistem imun. Jumlahnya sekitar 75% dari total imunoglobulin di dalam plasma darah orang sehat dan mendominasi respon antibodi sekunder. Imunoglobulin G merupakan respon antibodi yang matang karena merupakan kontak antibodi kedua dengan antigen. Sedangkan imunoglobulin M, A, D, dan E hanya sekitar 25% mengandung glikoprotein dan antibodi yang diproduksi pertama oleh sel B adalah imunoglobulin M. Dia akan meningkat cepat dalam serum darah dan diproduksi oleh sel B. Setelah imunoglobulin M, sel B-nya baru memproduksi imunoglobulin G. Nah, tapi imunoglobulin langsung yang G ya langsung meningkat cepat melebihi konsentrasi imunoglobulin M. Antibodi imunoglobulin G lebih kuat untuk melawan kuman karena ukurannya kecil dan dia mudah penetrasi masuk ke dalam jaringan. Ukurannya kan cuma monomer ya. Nah, aktivitas imunoglobulin M itu terbatas karena dia besar ya ukurannya di dalam saluran darah dan dia merupakan respon antibodi pertama tapi justru antibodi primer dalam mempertahankan tubuh. Sedangkan G lebih ke antibodi sekunder. Peningkatan jumlah imunoglobulin G terjadi karena adanya infeksi baru ya atau adanya antigen. Misalnya pada imunisasi atau vaksinasi ya. Antibodi pertama yang tiba di tempat infeksi pada pajanan awal dari antigen itu diperankan oleh imunoglobulin M ya. Biasanya pada pajanan kedua yang meningkat imunoglobulin G.
Nah, imunoglobulin M ini mengaktifasi komplement dan mempercepat atau memperbanyak fagositosis. Tapi umurnya relatif pendek karena ukuran molekul ini besar, menetap dalam pembuluh darah dan dia tidak keluar ke jaringan karena dia pentamer. Ini imunoglobulin A, bahkan disebut juga antibodi sekretori. Biasanya ditemukan di ludah, ya, keringat, air mata, cairan mukosa, susu, cairan lambung, ya. Jadi makanya disebut antibodi sekretori. Fungsinya imunoglobulin A mencegah kuman patogen menyerang permukaan sel mukosa. Bersifat bakterisida dengan kondisinya sebagai lisozim yang ada dalam cairan sekretori yang mengandung imunoglobulin A. Bersifat antiviral dan glutinin yang efektif. Imunoglobulin A mencegah perlekatan, disebut imunoglobulin sekretori, ditemukan juga di dalam kolostrum. Kolostrum itu adalah ASI yang baru keluar dari ibu yang postpartum. Ya, biasanya warnanya kuning. Itu paling banyak mengandung antibodi atau imunoglobulin G. Jadi kolostrum ini tidak boleh dibuang. Kalau di kampung-kampung itu pengertiannya kolostrum itu sering tidak diberikan kepada bayinya, justru diperes terus dibuang. Ya, padahal itu kandungan imunoglobulin G-nya paling banyak. Ya, itu juga imunoglobulin A-nya, imunoglobulinnya paling banyak. Nah, di saliva, air mata, cairan hidung, sekret respiratori, gastrointestinal, ya, saluran cerna, serta urogenital, ini banyak mengandung imunoglobulin A. Sekitar 15-20% merupakan imunoglobulin dalam serum darah. Antibodi imunoglobulin D berjumlah sedikit di dalam serum. Dia berperan sebagai molekul penanda pada permukaan sel B matang. Imunoglobulin D dibentuk bersama dengan imunoglobulin M oleh sel B normal. Sel B membentuk imunoglobulin D dan M karena untuk membedakan unit dari RNA. Imunoglobulin D dalam serum darah dan limfus relatif sedikit, tetapi banyak ditemukan dalam limfosit B. Di sini dia berperan membantu memicu respon imun. Yang ini imunoglobulin E. Biasanya ditemukan sedikit di dalam serum. Dia berikatan dengan sel mast dan basofil secara efektif, tetapi kurang efektif dengan eosinofil. Imunoglobulin E berikatan dengan reseptor Fc pada sel-sel tersebut. Kalau ada antigen yang spesifik untuk imunoglobulin E, maka akan terjadi reaksi silang untuk memacu terjadinya degranulasi dan pembebasan histamin dan komponen lainnya dari sel mast yang akan menyebabkan terjadinya reaksi anafilaksis. Imunoglobulin E juga sangat berguna untuk melawan parasit. Ya, jadi artinya apa yang tadi kok ada reaksi anafilaksis itu reaksi alergi, ya, yang akut. Nah, imunoglobulin E banyak kita temukan pada pasien-pasien dengan kecacingan, ya, anak-anak kecacingan tuh kalau kita periksa imunoglobulin E itu sangat meningkat. Biasanya dia ditemukan dalam konsentrasi darah yang sangat rendah dan kadarnya akan meningkat saat dia alergi dan infeksi parasitik, ya, parasit tertentu yang itu cacingnya. Molekul ini terikat pada reseptor sel mast dan basofil serta menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Oke, untuk imunitas sampai di sini ada yang bertanya kah? Kalau tidak, saya lanjut ke degeneratif, ya. Oke, saya kirim ke sini ya. Ibu izin masuk, Ibu izin bertanya. Ya, Sebelumnya memperkenalkan, nama saya Tania dari kelas 1C. Ibu izin bertanya, kalau tadi kan katanya sel T suppressor itu perannya harus ada ya Bu. Kalau misalnya
ketidakadaan peran dari sel T supresor itu apakah yang nantinya akan jadi penyakit autoimun, Ibu? Terima Iya, kasih. iya bisa, bisa. Makanya jadi eh, apa? Jadi suatu penyakit ya bisa terjadi. Baik, Ibu, terima Nah, kasih. salah satunya ya, saya mau kirim materi saya di chat. Aktif. Saya kirim juga untuk kelas RKI ya. Sama kok ya, ini gabungan dari keduanya. Udah saya kirim, jadi di chat room kalian bisa bisa ambil dari situ. Oke, saya sekarang masuk ke, nggak ada lagi yang bertanya? Saya masuk ke penyakit degeneratif ya. Sudah terlihatkah? Izinmu Sudah, dokter. Oke, saya mulai ya. Nah, penyakit Recording in degeneratif. progress. Tadi nggak di, Recording stopped. dah, kok stop. Oke, penyakit degeneratif itu merupakan penyakit yang timbul akibat kemunduran dari fungsi sel, ya. Dan di dalam istilah medis ini merupakan penyakit yang muncul akibat adanya proses kemunduran dari fungsi sel, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk kondisi sel tersebut. Nah, degeneratif itu bisa terjadi di semua organ tubuh kita, ya, di kulit wajah, di rambut misalnya rambutnya bercabang jadi kering gitu ya. Di kulit wajahnya mungkin dia berjerawat hitam, komedo ya, ada komedonya, kemudian meninggalkan bekas lubang setelah jerawatnya selesai gitu ya. Terus kalau di tulang dia bisa karena kekurangan kalsium, jadi dia beresiko besar untuk menjadi osteoporosis. Kalau di kulit, kulitnya menjadi kurang kenyal, kusam, kulitnya bergelombang, ototnya kendor, ya terjadi proses penuaan dini. Kalau di sendi, sering dia merasa sendinya sakit, buat jalan misalnya lutut sakit atau sendi-sendi jari kaki, jari tangan kaku, sakit gitu ya. Nah itu menunjukkan penuaannya lebih cepat. Kalau di mata, mungkin mata yang berkedut tuh berdenyut-denyut atau juga bisa menjadi buram ya, matanya rabun, ada bintik hitam atau matanya jadi sendu gitu ya. Kalau di gusi juga gusi bermasalah sehingga sering mengalami gingivitis, radang, giginya pada lepas gitu ya. Kalau di payudara pada wanita, payudaranya menjadi kendor ya, nenek-nenek kan payudaranya kendor gitu ya karena proses degeneratif. Nah, di organ mana aja, organ dalam paru-paru, jantung, ya, usus dan sebagainya, hati itu fungsinya berkurang, yang menurun. Kemudian di kukunya mudah pecah, jadi kusam, bergelombang-gelombang. Nah, itu juga proses degeneratif. Ini organ-organ ya. Nah, ginjal, organ dalam nih, ginjal, dia bisa mengalami iskemia, cedera reperfusi darah. Bisa terjadi juga nefropati allograft kronis, jadi transplantasi atau uh, ginjal yang kronis. Kemudian cisplatin nephrotoxicity, ya, jadi ada gangguan pada ginjal sehingga dia harus mengalami cuci darah gitu ya. Jadi itu karena mengalami penurunan fungsi. Kalau otak yang paling sering itu penyakit Parkinson, penyakit otak iskemik, stroke ya.
terus penyakit Alzheimer, ya, orangnya menjadi pikun, ya. Terus mata bisa gangguan iskemia atau cedera reproduksi darah. Kalau paru-paru gangguan ventilasi, di mana paru-paru itu terjadi akibat cedera, ya. Jadi ada gangguan ventilasi, paru-parunya shock, ya, bisa septik, bisa hipovolemik, terus bisa hipertoksik, paru-paru cedera, iskemi, reperfusi darah juga. Nah, sistem pendengaran juga terjadi penurunan, ya. Kalau degeneratif ada gangguan pendengaran, ada sensori neural. Kalau di jantung bisa terjadi pada penyakit jantung iskemik, penolakan kronis dan aterosklerosis. Penyakit jantung yang lain bisa karena jenis reaksi alergi, ya, bisa tumor, ya, penyakit yang lain-lain di tempat yang lain, ya, bisa ada reaksi radioprotektif. Kalau di usus bisa penyakit inflamasi usus, iskemia, cedera reperfusi darah, lumpuh ileus atau ileus paralitik. Kalau di hati bisa karena infeksi hepatitis, bisa iskemia atau cedera reperfusi darah, bisa karena racun dari obat, ya. Jadi menginduksi luka hati sehingga terjadi terus obstruktif. Terus kalau di pankreas dan penyakit metabolisme bisa karena diabetes mellitus atau kencing manis tipe 2, ya, diabetes tipe 2. Disfungsi dari islet, bisa juga karena pankreatitis akut, ya, radang atau infeksi pankreas akut. Jadi ini semua adalah penyakit yang bisa terjadi, ya, akibat degeneratif. Kalau kita lihat dari semua organ, hampir ada iskemia atau cedera reperfusi darah. Jadi pembuluh darah itu sangat penting untuk semua organ. Ya, kalau sampai terjadi iskemia pada pembuluh darah, maka organ tersebut akan mengalami penurunan fungsi, jadi degeneratif. Jadi pembuluh darah itu penting, ya. Nah, biasanya penyebab terjadinya penyakit degeneratif itu adalah akibat gaya hidup yang salah. Nah, kalian masih usia muda nih, ya, jadi coba diperhatikan gaya hidupnya, yaitu kurang aktivitas fisik atau sedentary lifestyle. Kita sekarang semua pekerjaan duduk, kayak sekarang nih, kuliah online. Saya duduk di depan laptop. Kalau saya di depan kelas, saya masih bisa jalan sana, jalan sini, ya. Nah, kalau kalian kuliah menjadi online, kalian juga otomatis akan duduk. Kemudian kita melakukan konsumsi padat energi, ya. Sekarang wah hujan nih, jadi kita pesen GoFood aja. Maleslah keluar masak GoFood. Nah, GoFood yang cepat adalah fast food, ya kan? Ya, jadi yang padat energi. Terus banyak yang tidak suka mengkonsumsi serat, banyak yang tidak suka buah-buahan, sayur-sayuran, itu nggak doyan. Itu bahayanya, ya. Terus karena kita duduk-duduk, apa-apa semua kerjanya duduk, akan terjadi obesitas sentral. Itu perutnya aja yang membesar. Perutnya gendut. Lihat banyak orang sekarang badannya nggak terlalu gendut, tapi perutnya gendut. Abdominal obesity. Itu namanya obesitas sentral. Kemudian merokok. Kenapa sih merokok? Merokok itu mengandung nikotin. Dan ada sekian ratus ribu, sekian puluh ribu racun yang terkandung di dalam rokok. Yang dirusak pertama adalah dinding pembuluh darah. Padahal tadi saya sudah menekankan, ya, bahwa semua organ penting dengan pembuluh darah. Nah, merokok ini dia merusak dinding pembuluh darah. Ya memang tidak terjadi sekarang, tapi 10-20 tahun kemudian. Ya, kalau mau kualitas hidup kita baik, itu coba dihindari. Kemudian ada lagi konsumsi alkohol yang berlebih. Nah, etiologi gaya hidup yang salah ini kalau kita tiadakan pada kondisi saat ini, maka dijamin 20-30 tahun ke depan bahwa kesehatanmu tetap akan optimal kalau dijaga terus, ya.
Nah, sumber makanan penyebab degeneratif, penyakit degeneratif tadi kan fast food ya, junk food. Siapa sih nggak suka kentang goreng? Siapa sih yang nggak doyan fried chicken? Ya kan, semuanya enak tuh. Siapa yang nggak suka soft drink? Ya, yang ada sodanya. Enak kan kalau panas kasih es. Waduh, minum yang ada sodanya. Padahal itu gulanya tinggi. Kemudian daging berlemak. Sekarang dijual soporo ya, daging soporo itu apa tuh anak pesen. Padahal itu lemak serat lemak serat itu dibakar gitu. Enak katanya. Iya, tapi itu kan lemak semua ya. Terus sekarang goreng telur, dadar telur pakai mentega, margarin, ya, apa-apa pakai krim, ya, minum es krim di atasnya masih kasih krim, minum kopi pakai krim, ya, santan, ya. Itu semua kan ada alkohol. Makan minum minum kalau mesen di warung es teh manis, ada manisnya lagi, gitu ya, pakai gula. Terus semuanya digoreng. Semua makanan digoreng. Tahu goreng, singkong goreng, ya nggak ada yang mau rebus-rebusan kan? Ini adalah sumber makanan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini ya akan menyebabkan kita menjadi obesitas, hipertensi, penyakit jantung koroner ya PJK, diabetes mellitus, hiperkolesterol, dan semuanya ini, penyakit ini akan menjadi sumber penyebab terjadinya kematian di dalam usia muda. Kita mulai dengan penyakit degeneratif yang pertama yang paling banyak, itu dislipidemia. Ini gangguan pada metabolisme lipid, lemak. Di sini ditandai dengan peningkatan atau penurunan kadar lipid darah. Kok penurunan bukannya normal? Nah, penurunan pada lemak darah baik. Pernah dengar kan? Lemak darah jahat LDL, lemak darah baik HDL. Nah, HDL itu harus tinggi, LDL itu harus rendah. Tapi sekarang kita semua terbalik. LDL-nya tinggi, HDL-nya yang rendah. Ya, klinisnya kalau kita periksa lab, kita akan temukan ada hiperkolesterolemia, ada hipertrigliseridemia, ada kombinasi keduanya ya. Nah, itu dinamakan dislipidemia. Tipe-tipenya ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau primer itu benar-benar dari metabolisme lipidnya, lemaknya. Kalau yang sekunder biasanya dari penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi bisa dilihat gagal ginjal, ada sindroma nefrotik ya, penyakit ginjal juga, ada diabetes mellitus ya, kencing manis, ada sepsis ya, infeksi di dalam darah seluruh tubuh, ada hipotiroidisme ya, tiroidnya mengalami hipotiroidisme, ada serosis hati ya. Nah, sekarang yang kedua, stroke. Ini kerusakan bagian otak yang terjadi akibat pembuluh darah pembawa oksigen dan zat-zat gizi ke otak tersumbat atau pecah pembuluh darahnya. Dia mengakibatkan terjadi beberapa kelainan yang berhubungan dengan kemampuan makan pasien orang stroke itu ya, ada nanti menyebabkan terjadinya penurunan status gizi, selera makannya turun, tidak pengen makan gitu ya, dan diperlukan diet khusus. Kita lihat gambarnya, gambar sebelah kanan bisa karena iskemi ya, sumbatan dari pembuluh darah, blokade, bisa karena pecah ya, pecah pembuluh darahnya, ruptur. Nah, penyakit yang ketiga, aterosklerosis. Aterosklerosis itu penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah. Ini ada pembuluh darah yang normal, ya, aliran darahnya di bagian tengah. Kemudian ada kerusakan endotel menyebabkan sel lemak bisa masuk ke dalam
lapisan intima dari pembuluh darah, numpuklah sel lemak di sini bersama sel otot yang di bagian bawahnya, kemudian membentuk sel pusat dan membentuk plak. Plak ini lama-lama akan membuat lumen di dalam pembuluh darah ini menyempit, ya. Kalau plak ini pecah, dia bisa menyumbat, ya, menyumbat sehingga bagian sini menjadi iskemia, ya, jadi darah nggak bisa lewat. Ya, ini aterosklerosis. Penyakit yang keempat, diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu kencing manis, ya. Itu terjadi di mana ada keadaan terjadi hiperglikemia kronis. Jadi ada gula dalam jumlah yang tinggi di dalam darah dan terjadi kronis. Kronis itu lama. Akibat dari berbagai faktor, bisa dari lingkungan, bisa dari genetik ya diturunkan, atau dari keduanya. Lingkungannya kan bisa dari pengaruh gaya hidupnya, ya. Itu hati-hati dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu dibagi secara garis besar itu 3 tipe. Tipe pertama itu insulin dependent diabetes mellitus. Biasanya terjadi, kita sebut juga juvenile diabetes. Dia terjadi di bawah umur 25 tahun. Ya. Ini ada saudara suami saya, umur baru 8 tahun. Sudah terdiagnosa diabetes, ya, juvenile. Jadi dia kalau ibunya nggak ada, di rumah dia buka tempat gula pasir, dia nonton TV, dia makan tuh gula pasir 1 kilo bisa habis dalam sehari, ya. Nah, terjadi apa yang terjadi pada DM tipe 1? DM tipe 1 ini sel beta pankreasnya rusak. Ini akibat proses autoimun, ya. Jadi dia mengalami defisiensi insulin absolut. Sel beta pankreas ini menghasilkan insulin dan biasanya akut. Kalau DM tipe 2 ini disebut non-insulin diabetes mellitus. Dia terjadi resistensi insulin, ya, pada orang dewasa biasanya. Gangguan sekresi insulin dari sel beta pankreas. Jadi beta pankreasnya baik, tapi dia tidak bisa mensekresi insulin. Penyebabnya bisa karena perubahan pola makan. Bisa makan banyak, saat itu makan banyak-banyak. Nanti saking sibuknya belajar, tidak makan lagi sampai berjam-jam, lebih dari 10 jam, gitu ya. Kalau lagi pengen makan terus. Lagi nggak pengen makan, ya nggak makan. Ya, jadi perubahan pola makan. Atau makannya di malam hari, ya. Nah, usia lanjut itu pengaruh ya, penyebabnya obesitas dan kurang aktivitas fisik. Jadi yang tipe 2 ini yang paling banyak pada usia reproduktif, ditemukan pada orang setelah dewasa. Jadi kalian masih di bawah 25, jadi hati-hati. Kemungkinan tipe 2 itu sangat-sangat banyak, ya. Kemudian ada gestasional diabetes. Diabetes pada kehamilan. Jadi itu terjadi pada ibu hamil. Yang awalnya dia tidak diabetes, tapi begitu dia hamil, dia jadi diabetes. Nanti setelah anaknya lahir, diabetesnya bisa hilang, bisa juga menetap. Ya. Nah, tanda gejala untuk pasien diabetes. Ada poliuria, jadi sering pipis, polidipsia, sering merasa haus, jadi pengen minum terus. Dia merasa dehidrasi, ya, kurang cairan, jadi harus minum terus. Polifagia, banyak makan. Ya, jadi banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Dehidrasi. Biasanya pada pasien-pasien begini, udah banyak makan, kurus. Ya, makannya banyak, kurus. Jadi hati-hati. Badannya lemes. Ya. Terus aktivitasnya turun, menjadi malas gerak. Berat badannya turun, tekanan darah turun, kadang-kadang kalau tanpa disertai dengan hipertensi ya. Terus bisa rasa kesemutan, gatal ya. Gatal bisa di badan atau di sekitar alat kemaluan gitu ya. Terus pada laki-laki bisa terjadi impotensi.
Kalau pada perempuan terjadi pruritus vulvae. Artinya apa? Itu dia gatal di alat kemaluannya. Rasa gatal terus gitu. Nah, itu hati-hati. Terus bisa terjadi ketoasidosis, ya, proses metabolisme di mana eh, pH di dalam darahnya bisa turun jadi asam, ya. Kemudian glikosuria, jadi dia kencing, air kencingnya apa? Urinnya mengandung glukosa, ya, mengandung gula. Kadang-kadang tuh kita menceritakan kalau di rumah misalnya, oh kamar mandi kita ada semut-semut kecil ya, ada yang pipis terus pipisnya itu disemutin. Nah, itu kemungkinan ada yang kencing manis. Nah, ada komplikasi pembuluh darah, ya, DM juga komplikasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu penting ya. Nah, konsep dasar pengobatan DM itu tidak langsung obat, ya, tapi ngatur dulu makannya, dietnya, kurangin glukosa, tapi tidak boleh sampai tidak ada, ya, tidak boleh diet tanpa tanpa glukosa, nggak boleh, atau tanpa karbohidrat, nggak boleh. Tetap harus ada karbohidrat tapi diturunkan, ya. Protein, lemak tetap harus seimbang. Kemudian dia olahraga ringan aja, jalan, ya. Kalau udah diet dan olahraga kedua ini sudah jalan, tapi kok gula darah masih tidak terkontrol, baru dikasihkan obat-obatan hipoglikemik. Ya, itu harus di dalam pengawasan dokter. Ya, jadi harus dibawa pergi berobat. Jangan udah ini diperiksa gula darahnya, disuntik, oh ini diperiksa pakai stick. Oh ini gula darahnya tinggi. Oh langsung kasih obat, nggak boleh. Itu harus nanti periksa HbA1c, nanti dilihat kondisi organ-organ yang lain, ya. Apakah terjadi komplikasi dan sebagainya, nanti ada dosis obat yang harus dikasihkan. Apakah langsung dikasih insulin atau dikasih obat oral, ya, apakah dikasih satu macam obat aja atau langsung 2 atau 3 macam. Jadi tergantung keparahan yang penyakit ini dialami oleh pasien tersebut dalam pemeriksaan. Siapa tuh bocor? Siapa yang bocor? Siapa yang bocor? Halo. Ya, jadi obat-obat hipoglikemik itu yang berikan harus dokter. Kemudian pendidikan gizi yang tadi saya jelaskan. Jadi tidak boleh diet tanpa karbohidrat sama sekali, ya. Nah, ini yang berikutnya. Ini juga penyakit degeneratif, terjadi osteoporosis. Lihat gambarnya, ya. Osteoporosis itu ini kontur tulang kita, ya. Ini yang normal, kayak gini padat. Nah, kalau yang osteoporosis kayak gini. Nah, yang gini yang mudah patah, ya, mudah terjadi fraktur. Nah, osteoporosis itu merupakan penyakit metabolik tulang yang ditandai dengan penurunan massa tulang yang terjadi secara progresif, ya, cepat, dan perubahan mikroarsitektur tulang dengan akibat meningkatnya fragilitas tulang serta kecenderungan mengandung mengalami fraktur, patah, ya. Biasanya pada laki-laki itu seringnya pada pergelangan tulang tangan, kalau wanita itu pada panggul. Ini patofisiologinya, prosesnya sama untuk tiap orang, ya, dari faktor umur pasti ada, berkurangnya ketebalan korteks dan berkurangnya jumlah atau ukuran trabekula dari tulang itu. Kemudian berakhir penipisan korteks dan pelebaran lumen, ya. Setelah umur 40 sampai 45 tahun, maka akan terjadi penurunan massa tulang untuk wanita sekitar 40 sampai 50%, kalau pria 20 sampai 30%. Dan wanita itu akan dipercepat setelah dia mengalami menopause, ya. Nah, yang terakhir ini penyakit ginjal, ya, penyakit ginjal, penyakit degeneratif bisa terjadi
batu ginjal, ya ini batu ginjal. Nanti kakinya bengkak, ya tulang kulitnya mengalami lesi. Nah, pada penyakit ginjal yang kronis, dia akan gangguan fungsi ginjal yang terjadi secara kronis lebih dari 3 bulan dengan ditandai laju filtrasi glomerulus yang menurun. Ya, jadi kita lihat fungsi ginjal itu dari laju filtrasi glomerulusnya. Kemudian menurun fungsi nefron sehingga ginjal kehilangan kemampuan untuk mengeluarkan sisa metabolisme nitrogen, cairan, dan elektrolit, urin ya, urin. GFR itu glomerulo filtrasi rate ya, sama dengan laju filtrasi glomeruli. Itu menurun sehingga kalau kita periksa fungsi ginjal di lab itu periksa kreatinin dan urea clearance itu akan menurun ya kemampuannya untuk memekatkan dan mengencerkan urin sehingga terjadi asidosis. Ini derajatnya, ini nggak bisa dihafalin ya. Nah, ini. Yang terakhir masalah katabolisme protein energi malnutrition. Ini pada keadaan kurang gizi, ya asupan zat-zat gizinya tidak mencukupi sehingga terjadi progresivitas gagal ginjal. Sehingga terapinya ya cuci darah, ya bentuknya kayak gini. Sekarang cuci darah udah bukan sesuatu yang heboh, ya orang cuci darah tuh biasa-biasa saja. Sekarang datang sendiri ke rumah sakit cuci darah sambil baca koran, baca HP, ya nanti 3-4 jam selesai pulang lagi, ya kadang-kadang naik angkutan umum ya sendirian. Cuci darah itu namanya hemodialisis, ya. Ini batu ginjal salah satu masalah yang banyak dihadapi terutama laki-laki di atas usia antara 30 sampai 50 yang juga mempunyai riwayat keturunan mengalami batu ginjal. Dan biasanya ini seringkali timbul berulang-ulang. Ini ada jenis-jenis batu ginjal. Jadi jangan dikira batu ginjal itu cuma satu macam ya. Banyak, ada yang kalsium oksalat paling banyak itu 60%, kalsium oksalat dan kalsium fosfat campuran 10%, kalsium fosfat ada 10%, asam urat 5-10%, struvite itu 5-10%, dan cysteine 1%. Biasanya faktor yang menyebabkan terjadinya batu ginjal itu karena volume urinnya sedikit, banyak makan makanan yang mengandung oksalat, banyak makan makanan yang asam urat, natrium, pH asam, stasis, nahan kencing berlama-lama, ya, terus konsumsi kalsium yang banyak. Faktor yang menghambat, ya supaya untuk mencegah, kita harus banyak minum. Jadi volume urin harus banyak dan lancar, ya. Terus juga dinetralisir dengan magnesium. Ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena banyak racun ya dalam tubuh dikarenakan pola makan yang salah, bisa terjadi gangren usus ya, struma ya, tiroid, ini ulcus diabeticum ya, nekrosis ya, ulcus diabeticum, terus gangguan pada paru-paru, ini usus buntu, ini ginjal, ini luka ya, bisa lupus diabetes juga. Ini CA mame, ya, karsinoma payudara. Nah, ini biasanya sepsis ya, sampai kayak gini. Ini juga infeksi, kanker pada serviks, ini anus ya, anus. Oke, sampai di sini. Adakah yang bertanya? Ya, silakan. Zahra, mau nanya? Adistia mau nanya? Iya, Silakan. Ibu. Ya. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Izin memperkenalkan diri, saya Adis dari kelas 1 A Nurse. Tadi izin bertanya, Bu. Tadi kan pada gejala DM itu kan polidipsia ya, Bu, ya, itu banyak makan. Tetapi
Kalau Polidipsia itu misalkan banyak orang tipis. gemuk yang banyak makan, apakah bisa terkena DM juga, Bu? Atau ada yang terkena, ada yang tidak gitu, Bu? Terima kasih cukup, Ya, Bu. ya, tidak semua orang yang banyak makan itu pasti DM. Ya, DM itu juga banyak faktornya. Tapi kalau banyak makan, nanti itu merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya DM. Ya, salah satu faktor. Jadi nggak hanya melulu itu, tapi di dalam keluarga kalau sudah ada genetiknya DM, jangan banyak makan. Ya, kalau polidipsia itu banyak minum. Jadi orang DM itu kan sering merasa haus, polidipsia. Jadi dia banyak minum, banyak pipis, dan polifagia itu yang banyak makan. Oke, sudah terjawab, Adistia. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Dokter. Ya, Dokter, maaf izin bertanya. ya, siapa? Yes, Perkenalkan saya Dias Rizky, dokter. ya, silakan. Jadi tadi kan disinggung tentang diabetes mellitus ya, dan biasanya pada pasien yang menderita diabetes mellitus itu, dia itu kakinya bengkak. Itu karena apa ya dokter? Kakinya bengkak itu mungkin karena kita harus lihat dulu ya fungsi ginjalnya. Satu. Yang kedua, harus dilihat dia stasis nggak. Stasis artinya gini, berdiri lama ya. Pada pasien DM itu dia terjadi gangguan mikrovaskuler. Jadi mikrovaskuler artinya pembuluh darah kecil. Nah, itu baliknya susah kadang-kadang. Ya, jadi kalau dia stasis berdiri gitu, kalau kita berdiri kan gaya gratifikasi kan lebih lebih harus lebih keras turun kan. Nah, sehingga aliran darah balik ke jantung itu lebih lambat, kayak kakinya bengkak. Nah, itu dilihat. Kalau dia kaki bengkak, suruh dia tiduran malam, kakinya diangkat. Jadi posisi kakinya lebih tinggi dari kepala. Kalau ternyata sampai pagi dia bisa normal lagi, berarti itu gangguan stasis dari pembuluh darahnya. Ya, kalau dia tidak, kemungkinan nanti ada gangguan jantung, bisa gangguan ginjal. Kalau DM itu banyak komplikasinya kemana-mana. Ya, jadi harus dijaga supaya jangan sampai terjadi DM. Oke, Baik dokter, cukup jelas sudah dokter. Terima terjawab kasih ya? dokter. Ya, Terjawab dokter, terima kasih dokter. ada lagi? Izin masuk dokter, mau izin Ya, bertanya. Tricia. Eh, dokter, saya mau tanya, kan tadi dokter memberitahu bahwa merokok itu kan menghancurkan setiap pembuluh darah ya dokter. Ya, Terus kalau ya. misalnya ada orang yang pernah kena stroke, terus tapi dia ngerokok terus, sedangkan ngerokok itu menghancurkan pembuluh darah, apakah ada kemungkinan bahwa penyakit stroke-nya dia bisa kambuh lagi karena dia keseringan merokok, dokter? Sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi orang stroke itu eh, biasanya kan banyak kan karena hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Terus karena dia ngerokok menambah kan. Hipertensi itu kamu bisa bayangin kalau pipa ya, pipa air, terus kita kasih tekanan yang tinggi. Itu pipa karena terbuat dari pralon agak tebal. Tapi kalau pembuluh darah, dia kan cuma terdiri dari satu lapis endotel. Nah, endotelnya rusak, mempercepat kan jebolnya. Kalau tekanan darahnya tinggi, bisa jebol. Nah, biasanya serangan stroke kedua, ketiga itu lebih bahaya daripada serangan stroke yang pertama. Tapi serangan stroke pertama pun bisa mematikan. Ya, bisa mematikan. Itu. Jadi sangat mungkin dia bisa terkena stroke kedua. Oke? Terjawab, Tricia? Ya, oke dokter. Terima kasih dokter. Ya. Ada lagi? Oke, materinya sudah saya kirim di chat ini ya. Silakan di share ke teman-teman semuanya. Untuk RIK juga khusus ada ya. Saya in English. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tadi sudah foto ya. Mau foto ulang atau gimana?
Udah ya. Izin Bu, butuh foto ulang. Yang ngomong pasti yang terlambat tuh. Ya, Mat, temenmu banyak yang terlambat ya? Oke, kalau Ibu gitu izin maju. kita raise hand untuk saya kasih aba-aba.